Lagi janggut kita panjang. Wah, di bawah juga main. Insyaallah. Kan? Jadi hidupkan di rumah Pak ya, di masjid juga, di rumah juga ya. Kemudian nanti adab-adabnya gitu Pak. Ya, adab-adabnya bapak begini, istri di situ, anak di samping. Istri juga pakai baju sempurna terukung. Ya baju gengsi Pak. Gengsi lah. Nah infito kita enggak istri. Susu sapi tadi. Ya, pakai sempurna dia. Pakai adabnya sempurna. Baca adab-adabnya dulu. Ya, adab-adabnya. Keuntungan-keuntungan yang dibacakan, baru satu hadis. Dibacakan satu hadis fadilah Al-Quran, baru halaqat tajwid. Siapa yang lebih pintar Pak? Pintar istri kita, bacanya istri kita ngecek punya kita. Gak usah malu-malu lah sama istri, apa lah malu-malu sama istri. Kita pakai selama malu-malu. Ya kan? Dia lebih pintar dari kita, dia ngajar kita. Betul kan bacaan saya Pak? Istrinya begini Pak. Kalau istri kita lebih pintar dari istri kita ngajar, cek bacaan istri kita. Jangan sampai kita 10 tahun Pak udah nikah, kalau istri kita nggak tahu bacaan Fatihah istri kita Pak. Fatihahnya belepotan, ayatnya tidak tahu, baca itu tidak tahu. Nah, dituntut kita di akhirat. Jangan pula Pak istri kita diserahkan ke ustaz, bahaya Pak. Ustaz itu manusia juga. Nengok istri kita berbedak-bedak ngajar gitu. Macam dosa gitu Pak. Tajayu siapa namanya? Tajasus, tidak cemburu pada istri dia jadi. Itu yang belajar ngajar istri gitu tuh kita. Kalau kita belajar pai 3 hari, 40 hari, itu dari ilmu, kasih tahu ajar istri kita. Nah, istri kita suruh pai majlis taklim, ustaznya deket, istri kita di depan situ. Bedak lah minor puluh pakai lipstick dulu. Rusak. Insyaallah ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Di talim ini satu amalan di masjid, hidup di Masjid Nabawi. Nah, maksudnya adalah untuk memasukkan nur kalamullah ke dalam hati kita dan memasukkan nur sabda Rasulullah ke dalam hati kita. Dengan sering-sering mengulang, membaca, mendengar sehingga timbul keyakinan. Timbul keyakinan dalam hati kita kepada amal, pada firman Allah. Kita ini memang begitu Pak, padilannya. Kita nggak yakin. Ulang itu lagi karena belum yakin, belum amal. Coba dalam surat Yasin itu. Siapa yang baca surat Yasin pagi hari akan Allah mudahkan. Apa? Mudahkan masalah-masalahnya pada hari itu. Yakin tak gitu? Belum yakin Pak. Kita nggak baca. Siapa yang baca surat Waqiah, Allah akan mudahkan Waqiah rezekinya. Allah tanam rasa kaya dalam. Kalau kita merasa kaya sekarang kan dunia, kaya itu kayak hati. Kita nggak yakin, maka kita nggak baca. Tapi kalau kita sering dengar, timbul keyakinan, Pak. Jadi maksudnya itu untuk menimbulkan keyakinan kepada firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Keuntungannya itu dapat sakinah, mawaddah, apa lagi? Sakinah, rahmah, bercucuran, nama-nama kita disebut di majelisnya, para malaikat, nambahkan nama-nama orang tua kita, Pak. Kemudian dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah taklim. Maka ada taklim sama duduk istirahat, ada wudu. Di rumah juga ada wudu, Pak. Istri juga ada wudu. Ada wudu semua? Alhamdulillah. Kemangian, ya. Kemudian situ ada kiblat. Nah, ya. Kemudian ada pada batin pertama taktur qalbi, berkesan ke dalam hati. Yang kedua ta'zim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan. Seterusnya tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini. Niat dan amal menyampaikan, Pak. Ini. Kemudian bila mendengar nama Allah, kita
ucapkan Azza wa Jalla. Azza wa Jalla atau Allah Subhanahu wa taala. Kalau RA itu Pak, radhiyallahu anhu. Kalau rah itu rahmatu alaih. Kalau rum radhiyallahu anhum, banyak orangnya, sahabatnya banyak. Kalau U yang satu, sahabatnya sendiri. Kalau RA itu radhiyallahu anha, Tino. Kalau Aisyah, ha lah itu. Fatimah, ha. Nggak mungkin Fatimah hu. Fatimah pasti ha, radhiyallahu anha. Ya. Rahmat, kalau itu rahmat Allah, orang dirahmati Allah, bukan sahabat. Itu sudah ulama itu, orang soleh. Ya. Kalau sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Kemudian setelah taklim Nama malaikat. Hah? Nama malaikat. malaikat Alaihissalam. alaihissalam ya itu dengan sir saja. Orang yang dibenci laknatullah. Orang yang dilaknat Allah, laknatullah. Fir'aun, Qarun, laknat. Insyaallah ya. Insyaallah. Nah, pertama itu Laknatullah. namanya dilah Al-Quran, satu hadis dulu. Tenang. Ada itu. Ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. 40 hadis mengenai 7. Fadilah Al-Quran 40 hadis mengenai keutamaan Al-Quran, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran meninggikan derajat satu kaum dan merendahkan derajat kaum yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam innallaha yarfa'u fi hadzal baiti aqwama wa yas'u bihi ajrin. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat berapa kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan yang lainnya dengannya pula. Hadis HR ini hadis riwayat Muslim, Pak. HR hadis riwayat. Diulangi 2 kali, Pak, kalau maknanya ya, 2 kali atau 3 kali. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Sini kan ada radhiyallahu-nya, Pak. Bukan jelas ini radhiyallahu, kan? Baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Qur'an ini dan merendahkan yang lainnya dengannya pula. HR hadis riwayat Muslim. Faedah, barang siapa beriman kepada Al-Quran dan mengamalkannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang tidak mengamalkan Al-Quran, niscaya Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Hal itu sesuai dengan kandungan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yaitu yusillu bihi kasiran wa yuhdihi bihi kasiran. Dengan permisalan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan permisalan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk olehnya. Surat KSK surat, Pak, Al-Baqarah ayat 26. Quran surat. Nah, Quran surat itu kan. Insyaallah, Pak ya. Insyaallah. Kita boleh sekarang untuk halaqah Al-Quran 3 kul aja. Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 3 kul. 3 kul aja. Kemarin. Boleh bagi, Pak. 3 kul. Fatihah, Qul huwallah,
Kalau falak terus bergenas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
At-tahiyatul mubarakatuh. At-tahiyatul mubarakatuh. 3 kul aja. Mana baca ke bayi? Allahumma shalli ala tinggal hujan. Kalau tinggal ke hujan. Alhamdulillah. Pinjaman. Ini pinjaman. Ini pinjaman. Di daftar isinya saja. Pinjaman. Nih, baca dulu nih. Surah berjamaahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, kalau Salat berjamaah. Dari mana? Surah berjamaah dulu. Ini. Dari hadis keempat nih. Artinya aja. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya 2 kebebasan, yaitu bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Taghib. Faedah. Maksudnya seorang yang salat dengan ikhlas selama 40 hari dan menyertai salat mulai imam membaca takbir, maka ia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak tergolong orang munafik. Orang munafik adalah orang yang menampakkan dirinya sebagai orang yang muslimin tetapi menyimpan kekufuran dalam hatinya. 40 hari memiliki makna khusus yang dapat menyebabkan suatu perubahan. Sebagaimana bayi di dalam kandungan selama 40 hari pertama berubah dari air mani menjadi segumpal darah. 40 hari berikutnya terjadi perubahan lain, bagaimana disebutkan dalam suatu hadis. Oleh karena itu para ahli tasawuf mementingkan masa 40 hari. Betapa beruntung orang yang selama bertahun-tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ula. Insyaallah. Hadis kelima hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Hakim dari kitab At-Taghib. Dari Sayyidina Abu Hurairah. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berwudu dengan baik lalu pergi ke masjid dan ia mendapati orang-orang telah selesai salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala seperti pahala orang yang sholat berjamaah tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka. Faedah. Betapa besar karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala
Dengan berusaha sholat berjamaah saja kita sudah mendapatkan pahala berjamaah. Meskipun kita tidak mendapatkan sholat berjamaah, siapa yang dirugikan jika mengabaikan kesempatan seperti itu? Dari hadis ini kita mengetahui bahwa berjamaah sudah usai. Bahwa janganlah kita mengurungkan pergi ke masjid hanya karena mengira sholat berjamaah sudah usai. Jika kita pergi ke masjid dan mendapatkan sholat berjamaah telah usai, kita tetap akan mendapatkan pahala berjamaah. Kecuali jika kita telah meyakini sebelumnya bahwa sholat berjamaah sudah selesai, maka tidak ada makna pergi ke masjid. Hadis ke-6, hadis riwayat Bazar, Tabrani dan kitab At-Taghib. Dari Sayyidina Kubat bin Asyam al-Laitsi radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salat dua orang dengan berjamaah yang salah seorang dari keduanya menjadi imam lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada 4 orang salat sendiri-sendiri. Salatnya 4 orang berjamaah lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada 8 orang salat sendiri-sendiri. Salat 8 orang yang diimami salah seorang dari mereka lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada 100 orang salat sendiri-sendiri. Dalam hadis lain dikatakan jemaah yang besar lebih disukai Allah lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada jemaah yang kecil. Faedah. Sebagian orang merasa cukup salat berjamaah di rumah atau di toko dengan 2 atau 4 orang. Orang seperti ini mendapatkan dua kerugian. Yang pertama, tidak mendapatkan pahala salat berjamaah di masjid. Dan yang kedua, mereka terhalang dari pahala yang disebabkan banyak peserta salat jemaah. Lebih banyak orang yang berjamaah akan dicintai Allah Subhanahu wa taala jika melakukan satu pekerjaan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, hendaknya melakukan dengan cara yang paling disukai olehnya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala suka jika melihat 3 hal ini, yaitu yang pertama, saf salat berjamaah. Yang kedua, orang yang salat di tengah malam atau tahajud. Dan yang ketiga, orang yang maju ke medan perang fi sabilillah, dari kitab Jami'us Saghir. Hadis ke-7. Ganti siapa yang udah nih? Teman salat. Nah. Teman salat berapa hadisnya? Saya berapa nih ya? Kalau ke Pak Imam. Baru bilang aja lah. Hah? 1. Berapa itu? Begitu aja ya. Ini ancaman begitu. Bagi-bagi Pak. Bilang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 2, ancaman bagi yang meninggalkan Pasal 2, ancaman bagi yang meninggalkan salat berjamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan sebagai pahala kepada mereka yang menunaikan perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa taala juga murka dan memberikan ancaman kepada mereka yang mengabaikan perintah-perintahnya. Janji pahala yang tidak terhingga atas ketaatan kepadanya benar-benar merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba hanya layak menerima teguran atas kekeliruannya. Ia tidak berhak menerima hadiah atas ketaatannya. Karena seorang hamba memang harus selalu menaati perintah tuannya. Jika seorang hamba dihukum karena melanggar aturan dari tuannya,
sebesar apapun hukuman yang ditimpakan kepadanya, hal itu sudah pada tempatnya. Sebab adakah kesalahan yang lebih besar bagi seorang hamba melebihi mengingkari perintah tuannya? Tidak seharusnya ada peringatan dan teguran secara khusus terlebih dahulu sebelum datangnya hukuman. Namun karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan bermacam-macam cara telah memberikan berbagai peringatan tentang kerugian yang akan menimpa kita jika kita mengabaikan perintah-perintahnya. Seandainya kita tidak mau mengambil pelajaran, maka kitalah yang rugi. Hadis ke-1 dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhinya tanpa ada uzur, maka sholat yang dikerjakannya tidak akan diterima. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah uzurnya? Beliau menjawab, takut atau sakit. Takut atau sakit. Menurut hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dari kitab At-Tarhib. Faidah, maksud tidak akan diterima sholatnya ialah ia tidak mendapat pahala dan anugerah dari sholatnya meskipun kewajibannya telah tertunaikan. Inilah makna hadis-hadis yang lafaznya la sholata, yang artinya tidak ada sholat. Dikatakan tidak ada sholat sebab keutamaan sholat yang seharusnya ada, yaitu sebagai penyebab pahala dan anugerah, tidak terdapat dalam sholatnya. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Sedangkan sebagian sahabat radhiyallahu anhum dan sebagian tabi'in rahmatullah alaihim berdasarkan hadis-hadis ini berpendapat bahwa meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur itu haram dan sholat berjamaah itu fardu, sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah tidak sah sholatnya. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, walaupun sholatnya sah, tetapi mereka berdosa karena meninggalkan perintah berjamaah. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia berdosa karena mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ia berkata, barang siapa mendengar azan lalu ia tidak sholat berjamaah, berarti ia tidak menghendaki kebaikan dan tidak dikehendaki mendapatkan kebaikan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mendengar azan lalu tidak sholat berjamaah, maka lebih baik dituangkan timah mendidih ke lubang telinganya. Ancaman bagi yang tidak berjamaah selepas mendengar azan. Hadis kedua dari Sayyidina Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar-benar keras kepala, kufur dan nifak orang yang mendengar seruan muadzin untuk salat tetapi ia tidak memenuhinya. Hadis riwayat Ahmad, Tabarani dari kitab At-Tarhib. Faidah, sungguh keras ancaman dan celaan dalam hadis ini, sehingga perbuatan seperti itu digolongkan sebagai perbuatan orang kafir dan munafik, seolah-olah hal itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang muslim. Dinyatakan dalam hadis yang lain, cukuplah keburukan dan kerugian seseorang jika ia mendengar azan tetapi tidak memenuhinya. Sayyidina Sulaiman bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang punya kedudukan yang tinggi. Ia lahir pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masih kecil ia belum dapat meriwayatkan hadis-hadis yang didengarnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ia ditugaskan untuk mengawasi pasar.
Suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak menjumpainya dalam salat jamaah subuh. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi ke rumahnya dan bertanya pada ibunya, "Mengapa Sulaiman tidak datang salat subuh berjamaah hari ini?" Ibunya menjawab, "Ia salat sunnah semalam suntuk, kemudian ia salat subuh di rumah. Karena mengantuk ia terus tidur." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku lebih menyukai salat subuh berjamaah daripada salat sunnah semalam suntuk." Hadis ketiga dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku ingin menyuruh pemuda-pemuda agar mengumpulkan beberapa ikat kayu bakar untukku. Lalu kudatangi orang-orang yang sholat di rumah mereka tanpa uzur, dan kubakar rumah-rumah mereka sedangkan mereka di dalamnya." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi dari kitab At-Targhib. Faidah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyayangi umatnya sehingga beliau tidak tega melihat umatnya ditimpa kesulitan sekecil apapun. Namun demikian betapa marahnya beliau kepada mereka yang mengerjakan sholat fardu di rumah tanpa uzur, sampai beliau menyatakan berkeinginan membakar rumah mereka sebagai ancaman. Hadis keempat dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 3 orang yang tinggal di sebuah kampung atau suatu padang sahara dan mereka tidak mengadakan sholat berjamaah kecuali setan yang akan menguasai mereka. Maka berjamaahlah kalian. Sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang terpisah dari kelompoknya. Sesungguhnya serigala bagi manusia adalah setan. Jika ia sendirian, setan akan memangsanya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibbah dari kitab At-Targhib. Faidah, hadis di atas menjelaskan bahwa meskipun hanya ada 3 orang yang sibuk bekerja di suatu kebun, hendaklah mereka mendirikan sholat berjamaah. Bahkan walaupun hanya ada 2 orang, sholat berjamaah lebih baik bagi mereka. Pada umumnya para petani meninggalkan sholat dengan alasan sibuk bertani, dan mereka yang merasa mengerti agama pun sholat sendirian. Padahal jika para petani itu berkumpul di suatu tempat, mereka tentu dapat menyelenggarakan jamaah besar dan menghasilkan pahala lebih besar. Untuk mendapatkan sedikit uang saja, mereka mau bersusah payah tanpa mempedulikan hujan, panas, dingin dan sebagainya. Sayang, mereka rela menyia-nyiakan pahala yang sangat besar tanpa merasa rugi sedikit pun. Jika mereka sholat berjamaah di tengah padang, pahalanya akan jauh lebih besar. Disebutkan dalam hadis bahwa pahalanya mencapai 50 sholat. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa seorang penggembala kambing baik di gunung maupun di tengah padang yang mengumandangkan azan dan mendirikan sholat, Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyukainya, dan Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. "Lihatlah hambaku yang menyerukan azan, lalu ia mendirikan sholat. Ini semua karena mereka rasa takutnya kepadaku. Sungguh aku telah mengampuninya dan aku memutuskan untuk memasukkannya ke dalam surga." Dari kitab Mishkat. Kepentingan sholat fardu dibandingkan dengan sholat sunnah. Hadis kelima dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ia ditanya tentang seseorang yang berpuasa siang hari, berdiri sholat malam hari, tetapi ia tidak menghadiri sholat berjamaah dan tidak menyertai sholat Jumat. Maka Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, ia berada di neraka. Hadis riwayat Tirmizi dan di kitab At-Targhib. Faidah, seorang muslim yang disiksa di neraka suatu ketika akan dikeluarkan juga dari neraka, tetapi tidak diketahui berapa lama ia akan berada dalam neraka. Sebagian sufi yang jahil hanya mementingkan zikir dan sholat sunnah tanpa memperdulikan sholat berjamaah dan menyangka dirinya orang yang soleh. Padahal
kesempurnaan kesolehan adalah dengan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 3 orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, yaitu imam yang dibenci makmumnya dengan alasan yang masuk akal, wanita yang suaminya tidak reda kepadanya, dan orang yang mendengar azan namun tidak pergi salat berjamaah. Hadis 6, Ibnu Mardawaih rahmatullah alaih telah meriwayatkan dari Ka'ab al-Hibr rahmatullah alaih, ia berkata, demi zat yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Al-Quran kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat berikut ini diturunkan mengenai nasib buruk pada hari kiamat yang akan menimpa orang-orang yang tidak sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Arti ayatnya adalah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk sujud tetapi mereka tidak mampu sujud, pandangan mereka tunduk ke bawah karena malu, mereka diselubungi kehinaan, dan sungguh semasa di dunia mereka disuruh untuk sujud, sedangkan mereka ketika itu dalam keadaan sehat walafiat tetapi mereka enggan bersujud. Quran surat Al-Qalam ayat 42 sampai 43. Hadis riwayat Baihaqi dari kitab Durrul Mansur. Faidah, makna hari betis disingkapkan adalah tajallinya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungannya di padang mahsyar sehingga seluruh kaum muslimin akan bersujud melihatnya, tetapi sebagian mereka ada yang punggungnya mengeras sehingga tidak dapat bersujud. Siapakah mereka? Ahli tafsir berbeda penafsiran mengenai hal ini. Penafsiran pertama, Ka'ab al-Hibr rahmatullah alaih, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan yang lain menafsirkan bahwa mereka adalah orang yang diseru untuk sholat berjamaah tetapi tidak memenuhinya. Penafsiran kedua tertulis dalam kitab Bukhari. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang yang ketika di dunia salat dengan riya dan ingin dilihat oleh orang lain. Penafsiran ketiga menyatakan mereka adalah orang-orang kafir yang ketika di dunia benar-benar tidak pernah salat. Penafsiran keempat menyatakan bahwa mereka adalah kaum munafik. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui dan yang maha sempurna ilmunya. Sesuai sumpah Syekh Ka'ab al-Hibr rahmatullah alaih, atas nama Allah Subhanahu wa taala diperkuat oleh penafsiran Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagai imam para mufassir, menjelaskan betapa dahsyatnya huru-hara padang mahsyar sehingga seluruh kaum muslimin sibuk bersujud, tetapi orang-orang yang tidak sholat berjamaah dengan penuh hina tidak dapat bersujud. Selain itu masih banyak lagi ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Sebenarnya satu ancaman pun tidak diperlukan oleh seorang muslim. Baginya perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah segala-galanya. Tetapi bagi mereka yang tidak menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, 1000 ancaman pun tidak ada gunanya. Kelak tak kala waktu pembalasan tiba, barulah mereka menyesal. Namun penyesalan itu sia-sia. Demikian bacaan materi bab kedua tentang salat ancaman yang meninggalkan salat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zikir apa? Zikir. Tadi dah zikir. Ini lanjut balik lagi ke bandar. Di bandar. Bandar apa? Bandar. Bandar amal. Bandar amal. Zikir.
Oh ini nah. Ayat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebutkan dan membangga-banggakan nenek moyangmu. Atau bahkan berzikir dengan lebih banyak dari itu. Maka antara manusia ada orang yang berdoa, Ya Rab kami, berikan kami kebaikan dari dunia. Maka apa yang ditakdirkan untuknya di dunia, dia akan mendapatkannya. Dan tiadalah baginya bagian di akhirat. Dan di antara mereka ada orang-orang berdoa, Ya Rab, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. Faidah. Sebuah hadis menyebutkan bahwa tiga orang yang doanya tidak akan ditolak, bahkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama orang yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua orang yang dianiaya, yang ketiga itu pemimpin yang adil. Dari kitab Al-Jami'us Saghir. Ayat keempat dan Quran surat Al-Baqarah ayat 203. Dan pada waktu haji berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hari yang sudah ditentukan bilangannya ketika di Madinah. Ayat yang kelima, Quran surat Ali Imran ayat 41. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari. Ayat ke-6, tablik. Bang. Ayat ke-6, satu-satunya cara memperbaiki kemerosotan umat. Sendal situ. Nice. Bentar. Lebih dari 1350 tahun yang lalu, ketika dunia ini telah dipenuhi oleh kekufuran, kegelapan, kebodohan, dan kejahilan dari balik pegunungan bata Mekah. Gunung sifat kemarin mana? Nah, Ketika dulu itu natanya. Iya. Cekan kira dulu. Terus buku kecil. 6 sifat. Terus ada. Bukan. Lanjut. Lebih dari 1350 tahun yang lalu, ketika dunia ini telah dipenuhi oleh kekufuran, kegelapan, kebodohan, dan kejahilan dari balik pegunungan bata Mekah Al-Mukarramah memancarkan nur hidayah yang menembus dari timur, barat, utara, dan selatan sampai menyinari seluruh dunia. Hanya dalam masa singkat 23 tahun baginda Nabi Muhammad SAW dapat membawa manusia ke puncak kemajuan. Di
yang tiada bandingannya dalam sejarah umat manusia. Cahaya hidayah yang nanti sih belum. Tuh, sejarah umat manusia. Pak. Sini. Cahaya hidayah kehebatan serta kemenangan berada di tangan kaum muslimin, sehingga mereka selalu berjalan di puncak kemajuan yang belum pernah dicapai oleh umat manusia sebelumnya, dan seluruh dunia berada di bawah kekuasaan kaum muslim selama berabad-abad, sehingga tidak ada kekuatan yang berani menentang mereka. Walaupun ada, setiap kekuatan yang menentang itu akan dihancurkan hingga akar-akarnya. Hal ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, semua itu hanya cerita lama yang jika diceritakan terus-menerus tidak akan menghibur hati dan tidak bermanfaat. Hal itu karena keadaan hidup kita pada saat sekarang ini justru mencoreng prestasi para pendahulu kita. Bisa sahabat lah. Allah ya Allah hidayah. Video kedua. Hah? Video kedua talim penutup. Aduh, bunyi tadi lagi tidur. Gimana? Ada. Aduh. Viralkan. Hah? Viralkan. Hapus. Kisah baginda Nabi. Tersedo bukunya. Kisah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi membaca 6 juz Al-Quran dalam 4 rakaat. Sayyidina Auf radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika aku berdua bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah bersiwak dan berwudu, beliau berdiri untuk salat. Aku pun menyertai beliau salat. Pada rakaat pertama beliau membaca surat Al-Baqarah. Apabila menemui ayat-ayat yang menjelaskan tentang rahmat, beliau akan berdoa memohon ayat yang menjelaskan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika menemui ayat-ayat yang jelas tentang siksa, beliau akan berhenti lama untuk berdoa memohon perlindungan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Selesai membaca surat Al-Baqarah, beliau ruku dan ruku yang panjang seperti ketika membaca surat Al-Baqarah. Dalam ruku beliau membaca, Maha suci zat pemilik Aslinya dia jadi kekuasaan dan kebesaran. Lalu beliau bersujud yang panjang seperti itu pula. Kemudian beliau berdiri pada rakaat kedua dan membaca surat Ali Imran. Demikianlah seterusnya. Beliau membaca satu surat setiap rakaat. Jadi dalam 4 rakaat beliau membaca 6 seperempat juz Al-Quran. Dapat dibayangkan betapa panjang salat baginda Nabi Muhammad SAW. Belum lagi di setiap ayat-ayat yang menjelaskan tentang rahmat dan azab, beliau berdoa yang lama kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan ruku yang sujud yang lama. Ada kisah lain yang dialami oleh Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu ketika menyertai salat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat dengan membaca 4 surat, yaitu dari surat Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Maidah. Faidah. Apa lagi? 4 surat yang dibaca tersebut berarti 6/4 juz. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 4 rakaat. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis, beliau bisa membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil. Ditambah lagi disertai ayat-ayat yang ayat-ayat yang menjelaskan tentang rahmat dan azab. Beliau berhenti untuk berdoa
di samping ruku dan sujud yang panjang seperti Setelah 3 itu, hari ini kan kita dapat membayangkan betapa lamanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat 4 rakaat ini. Bahkan beliau pernah membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran dan surat Al-Maidah dalam satu rakaat yang kurang lebih banyak 5 juz. Hal ini dapat dilakukan jika sholat telah menjadi kecintaan dan sholat telah menjadi penyejuk mata. Bagaimana sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penyejuk mata adalah sholat. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk mengikuti beliau. Amin. Dan sifat. Mana bacanya aja? Bacanya. Sama Baca aja biasa kan? Iya. Reader sebagai buku lagi kok. Iya. Hari-hari dibikin kayak bininya di rumah. Insya Zakara ini ya. Iya, targibi ya. Tagibi. Sifat targibi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa rasulillah ajmain. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kalimat yang Allah taala, dikala satu kalimat ini ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Andaikan satu bumi diletakkan satu timbangan dan satu kalimat ini diletak satu timbangan, niscaya lebih berat kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini menandakan satu orang beriman. Dan kalimat ini yang tak semua orang Allah Ta'ala berikan. Bahkan ada satu daripada hamba Allah dekat dengan Nabi Allah, itu paman Nabi SAW daripada Abu Thalib. Hari-hari berjumpa dengan Nabi, tahu daripada keadaan Nabi, tahu daripada akhlak Nabi. Bahkan Nabi SAW ketika tidurnya mengigau bagaimana paman ini bisa ucap kalimat la ilaha. Ketika itu tidur mengigau la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka paman membangunkan, wahai dengan kau tadi ketika tidur mengigau apa paman? Bagaimana triknya Rasulullah untuk mengajak paman untuk ucap kalimat la ilaha illallah satu kali saja. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya yang memberi hidayah adalah. Maka Nabi SAW tak mampu memberikan hidayah daripada kepada paman, maka hidayah hak mutlak daripada Allah. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala memberikan hidayah. Allah. Kalau satu orang nih Pak, ketika diberikan hidayah, seandainya ketika baru diberi hidayah dia bersujud kepada Allah Ta'ala sampai hari kiamat, itu pun tak mampu membalas daripada nikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka bagaimana kalimat ini masuk ke dalam hati kita dan kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala masuk ke dalam hati kita. Maka ketika kebesaran Allah Ta'ala masuk dalam hati kita, terkikis daripada kebesaran-kebesaran makhluk keluar dari hati kita. Maka Allah Ta'ala itu Maha Pencemburu. Kalau ada yang mencongkol kecintaan kepada selain Allah Ta'ala, maka akan ada tarbiyah. Bahkan Nabi SAW, ada Nabi alaihissalam ketika itu terlalu cinta kepada anak, cinta kepada Nabi Yusuf berlebihan, maka Allah Ta'ala kasih tarbiyah, kasih ujian sedikit. Cinta yang sebenarnya itu cinta daripada cinta yang sejati itu cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada makhluk, terkadang makhluk pun sering nyakitin kita. Terlalu cinta daripada kebendaan lama-lama akan hilang. Terlalu cinta kepada istri hari-hari, terkadang ada pun nyakitin hati kita. Tapi cinta yang sebenarnya cinta kepada Allah SWT. La ilaha illallah. Cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kasih sayang Nabi, doa Nabi, ummati kata Nabi. Bagaimana Nabi telah terbayang daripada kehidupan daripada umatnya. Di zaman para Nabi, para sahabat mengamalkan agama secara sempurna. Tapi ketika daripada akhir zaman ini, orang meninggalkan agama secara sempurna.
Bahkan di zaman Nabi SAW orang munafik sholat di depan Nabi. Nah, ada satu orang laki-laki balik meninggalkan sholat berjamaah. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi katakan man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti suatu kaum dia akan dibangkitkan dengan kaum itu. Barang siapa cinta dengan Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, barang siapa menghidupkan sunnahku berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, akan bersamaku dengan surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai. Amin ya Allah. Mencintai daripada sirah, surah, sarirah. Sirah daripada penampilan Nabi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana sunnah Nabi. Orang katakan kenapa harus pakai jubah, kenapa harus pakai sorban, kenapa harus pakai jenggot. Ini adalah tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah. Benar ya Allah. Kalau cinta kepada pemain bola, pasti ada baju pemain bola. Bagaimana kalau cinta Nabi? Kalau tidak ada bentuk wujud daripada aplikasi cinta kepada Nabi. Maka Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana daripada kita menghidupi daripada surah sirah daripada kehidupan keseharian Nabi. Bagaimana Nabi daripada bermuamalah, Nabi daripada berkasih sayang dan keluarga. Nabi katakan tidak ada orang yang lebih sayang pada keluarganya melebihi aku. Nabi itu paling sayang dan keluarganya. Pada istrinya, kepada anaknya, kepada sahabat-sahabat. Bahkan satu orang Yahudi daripada meninggal dunia, Nabi pun bersedih. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau bersedih padahal dia orang Yahudi? Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya kalau dia masih hidup berjumpa denganku, mungkin dia mati tidak dalam keadaan kafir, kata Nabi. Orang daripada di luar Islam pun Nabi sayangi. Bagaimana dia bisa dapat hidayah? Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW kekasih Allah diberikan satu perintah, satu yang besar, satu yang agung tanpa daripada perantara malaikat Jibril, yaitu mengerjakan sholat. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Mi'rajnya mukmin, mi'rajnya orang mukmin salat. Maka kenapa hari-hari kita banyak susah, banyak gelisah? Terkadang kita, Allah Ta'ala katakan ana turib wa anta turib. Saya punya mau, kamu punya mau, betul. Tunaikan maunya aku akan tunaikan maunya kamu. Kita banyak kemauan tetapi tidak mau tunaikan kemauan Allah. Hari-hari kita banyak daripada keperluan, banyak daripada hajat, tetapi kita tak mau daripada tunaikan hajatnya Allah. Allah Ta'ala perintahkan sholat, tidak sholat Allah Ta'ala tak rugi, tetapi yang rugi kita. Maka ketika kita lagi dalam keadaan susah, dalam keadaan gelisah, Allah Ta'ala katakan, firmankan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ketika susah kita sholat, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu datang kepada kita ini bencana daripada kesusahan, masalah daripada keluarga kita, berarti kita punya masalah dengan Allah. Maka kita perbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan perbaiki daripada kehidupan kita. Yang penting lagi kita daripada satu orang muslim ini, bagaimana daripada amal-amal kita diterima oleh Allah Ta'ala, hendaknya kita dengan ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu diwajibkan, Pak. Wajib untuk ilmu pada seluruh muslim. Kita tidak tahu ilmu dunia. Satu orang kebun tidak tahu ilmu kebun, satu orang kantor tidak tahu ilmu kantor, satu orang daripada orang tambang tidak tahu daripada ilmu tambang. Bagaimana bisa gitu? Begitu juga kita ini, bagaimana kalau hari-hari kita beribadah taat kepada Allah tidak punya ilmu, bagaimana? Satu orang ilmu ini, Pak. Satu sahabat itu berjalan keluar daripada rumahnya, kata Nabi, wahai Abu Dzar, keluar kamu daripada rumah kamu untuk belajar satu ayat dari kitabullah lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Satu ayat. Maka Nabi SAW katakan, tambahkan, wahai Abu Dzar, keluar kamu daripada rumah kamu untuk belajar daripada satu bab ilmu dari kitabullah lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang diterima. Mampu kita satu hari sholat 1000 rakaat? Tidak mampu. Maka orang belajar ilmu dari keluar daripada rumahnya belajar ilmu. Seluruh daripada hewan-hewan yang kering, yang melata, yang tampak tak nampak mendoakan kebaikan kepada satu orang berilmu. Maka
Maka ilmu ini penting. Maka kita tahu dari mana yang dibolehkan, mana yang halal, mana yang haram ketika kita punya ilmu. Dan bagaimana kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Zikrullah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Ta'ala. Fazkuruni azkurkum, kata Allah, barang siapa yang ingat kepadaku, aku akan ingat kepada dia. Bagaimana kita? Karena kenapa? Hari-hari kita dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala, tinggal di bumi Allah, bersama makhluk Allah. Bagaimana kalau kita tidak ingat dengan Allah? Satu orang berzikir itu, Pak. Maka ketika daripada Nabi Sulaiman alaihissalam lewat daripada dengan awannya, satu orang daripada penduduk katakan subhanallah, maka turun daripada Nabi Sulaiman alaihissalam turun ke bawah. Apa yang kamu katakan tadi? Subhanallah. Nabi Sulaiman alaihissalam katakan, sesungguhnya kalimat itu lebih baik daripada kerajaan yang aku punya. Karena kerajaan yang aku punya ini akan kutinggalkan, akan habis, tetapi kalimat subhanallah akan sempurna di sisi Allah. Bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Dai itu, Pak, diamnya zikir, bicaranya dakwah. Bagaimana kita mempunyai daripada sifat sahabat, yaitu ikramul muslimi, memuliakan saudara muslim, membantu daripada hajat saudara muslim tetap tanpa berharap hak kita dikembalikan. Begitulah sahabat, menunaikan hak saudara muslim, membantu hajat saudara muslim. Barang siapa menunaikan hajat saudara muslim, maka Allah Ta'ala akan tunaikan hajat. Barang siapa menutupi aib saudara muslim, maka Allah Ta'ala akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Maka ketika kita melihat daripada aib saudara kita, maka hendaknya kita tutup. Cukup kita melihat orang lain. Maka Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluar kita daripada rumah kita dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan untuk menggembirakan saudara muslim atau untuk menunaikan hajatnya, baik tertunaikan maupun belum tertunaikan, maka mendapatkan pahala i'tikaf selama 3 tahun. Satu hari i'tikaf diterima Allah Ta'ala, maka dihindarkan daripada neraka sejauh 3 parit. Dan hendaknya kita bagaimana daripada amal-amal kita diterima, kita tasihun, meluruskan niat semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya karena Allah. Sedekah kita, zakat kita, infak kita semata-mata minta balasan dari Allah. Maka balasan yang sebaik-baiknya Allah Ta'ala siapkan kepada hambanya ketika nanti di akhirat, mendapatkan sempurna, Pak. Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu orang katakan, maka Pak, daripada dunia ini, daripada tempat daripada kita menyiapkan bukan. Dunia tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Dan bagaimana puncak-puncaknya para sahabat itu dakwah wa tabligh. Ketika mereka sudah belajar ilmu, sahabat itu 3, belajar iman, ilmu, amal. Ditempa imannya selama 13 tahun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baru Rasulullah ajarkan ilmu. Kuat imannya, diajarkan ilmu, bertambah imannya. Sudah ilmunya sudah kuat, baru mereka mengamalkan daripada ilmunya, makin kuat. Ilmu, iman, ilmu, amal. Ini 3 ini tidak bisa dipisahkan. Maka bagaimana kita, Pak, untuk belajar daripada usaha daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urut fi sabilillah, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu orang keluar di jalan Allah ini, Pak, Masya Allah, luar biasa. Kalau Allah Ta'ala tampakkan daripada keluar fi sabilillah. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, jadikan diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita menjadi asbab hidayah. Asbab hidayah bagi umat daripada seluruh. Maka kita berniat untuk keluar lebih jauh. Banyak saudara muslim, Pak. Muslim itu seluruh daripada orang-orang Islam itu muslim. Innamal mu'minuna ikhwah, Allah katakan muslim itu bersaudara. Di Amerika ada saudara muslim, datang kita ke Amerika. Andaikan ada satu ulama katakan, andaikan di bulan itu ada orang, wajib kita sampaikan kalimat la ilaha illallah. Pikir Nabi bagaimana daripada umat ini kenal dengan Allah, mati ucap kalimat la ilaha. Yang
Yang kedua daripada umat ini terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana fikir Rasulullah SAW, bagaimana orang daripada seluruh agar setiap manusia ini mengamalkan agama secara sempurna. Dan yang terakhir pikir Nabi, bagaimana dakwah ini menjadi maksud dan tujuan hidup. Dimanapun tempat kita berada, disitulah ladang dakwah kita. Di kantor, di pasar, di kebun. Wajib kita daripada sampaikan balighu anni walau aya. Apa itu? La ilaha illallah. Sama ya. Ya, akan berangkatkan yang penumpangnya kayak kemarin. Kemudian yang di depan pagi Pak ya Pacan ya saudari kan mobil di depan Sambut. mobil kedua sendiri mobil ketiga saya datang. Kemudian kalau tinggalan tunggu, kalau tinggalan jauh tunggu dulu. Kemudian Pak kalau ada perjalanan gunakan alat tajwid di dalam amirnya masing-masing ada kan? Alhamdulillah. Mobil, alhamdulillah. Alat tajwid. Kemudian sampai nanti sholat di mana nih? Di mana sholatnya? Di lokasi. Lokasi. Sampai ya, insya Allah ya. Kalau sampai di lokasi makan nasi udah nasinya ada, Kalau sayur ada mungkin beli nasi aja nih. nasi aja nanti Di jalan. ya beli jalan kami belakang beli nasi nanti Kita lah. kemudian di sana sholat Barang-barang. barang udah naik semua ya Belum. Kami belum. Jadi mandi bentar bisa ya. boleh bisa mandi di sana aja Sana aja. situ ada semuanya di sana di aku aja mandi ya salah ya udah bis udah dapat apa Pak doa dulu. Siapa itu Pak? Fredo ya? Itu namanya Pak? Saan? Pak Haji. Rugi Baru di Kemarin. Fredo lah Pak. Innallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Ya awwalan awwalin ya akhiran akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma hdina wa hdi bina wa inna sajami'an waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma lil insani wal jinna wa ja'alna sababan liman ihtada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعلى رحمتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل اسم لا تدع لذنبا إلا غفرت ولا حما إلا فرجت ولا حاجة إلا رضا إلا قضيت يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وعلما نافعا ورزقا هالا واسعا مباركا وذرية طيبة ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء ووانا على طاعتك إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah kami takadakan tangan kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah kami bersyukur ya Allah Engkau mudahkan kami untuk keluar 3 hari ya Allah. Ya Allah tak terasa hari ini kami tidak pulang kepada tempat kami masing-masing ya Allah. Ya Allah jadikanlah 3 hari ini ya Allah Kau pandang ya Allah. Ya Allah terima daripada amal-amal kami, perbaikilah daripada diri kami ya Allah, perbaikilah daripada iman kami ya Allah. Ya Allah perbaikilah daripada ibadah-ibadah kami, perbaikilah daripada muamalah kami ya Allah. Masalah kami ya Allah, akhlak kami sebagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah pandang kami dengan pandangan rahmat ya Allah. Ya Allah jangan Kau pandang kami dengan pandangan murka ya Allah. Ya Allah hari ini kami nak melanjutkan daripada safar kami ya Allah, kembali ke tempat kami ya Allah. Ya Allah dikala perjalanan kami jauh ya Allah, dekatkan ya Allah. Dikala perjalanan kami berat ringankan ya Allah. Dikala perjalanan kami susah mudahkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami asbab hidayah bagi orang-orang yang bagi hidayah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabb, karena kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Rabb. Ya Allah rezeki yang barokah amal yang diterima ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, golongkanlah kami daripada golongan daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Ya Allah mudahkan kami untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah pertemukan kami dengan Nabi kami nanti ya Rabb. Ya Allah kanukan kami syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Ya Allah bagaimana laki-laki balik kampung ini, kampung kami mamurkan masjid-Mu ya Rabb. Perempuan kami tutup aurat dengan sempurna ya Rabb. Anak-anak kami menjadi anak-anak soleh-solehah ya Rabb. Jadi hafiz-hafizah, menjadi dai-dai, menjadi alim-alimah, menjadi asbab hidayah bagi umat seluruh alam ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hindarkanlah kami dari fitnah-fitnah dunia ya Rabb. Hindarkanlah kami dari fitnah-fitnah dajjal ya Rabb. Ya Allah hindarkanlah kami dari godaan iblis dan bala tentaranya ya Rabb. Ya Allah kami hamba-Mu yang lemah ya Rabb. Ya Allah tiada daya upaya kami selain pertolongan Engkau ya Rabb. Ya Allah tiada daya upaya kami selain pertolongan Engkau ya Rabb. Kami tidak bisa apa-apa ya Rabb. Kami tidak punya apa-apa, semuanya daripada milik Engkau ya Rabb. Ya Allah ridhoilah kami ya Rabb maupun di akhirat ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah. Sunat safar Pak. Sunat safar 2 rakaat. Boleh Pak, sunat safar.